Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Suryaningsih, program studi Agribisnis dari kelas I, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aliran filsafat di dalam mata kuliah pendidikan orang dewasa. Yang pertama yaitu aliran filsafat esensialisme. Esensialisme dikenal sebagai gerakan pendidikan dan juga sebagai aliran filsafat pendidikan. Esensialisme berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu sesuatu yang bersifat inti atau hakikat fundamental, atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu. Menurut esensialisme, yang esensial tersebut harus diwariskan kepada generasi muda agar dapat bertahan dari waktu ke waktu, karena itu esensialisme tergolong tradisionalisme. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama yang telah terbukti kebaikan-kebaikannya terhadap kehidupan manusia. Menurut esensialisme sendiri, nilai-nilai tertanam dalam warisan budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur melalui kerja keras dan susah payah selama bertahun-tahun, dan telah teruji dalam gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Aliran filsafat pendidikan esensialisme ini menganggap nilai-nilai kebudayaan atau budi pekerti yang baik-baik itu terletak pada warisan-warisan budaya yang telah membuktikan kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu aliran filsafat perennialisme. Berasal dari kata perennial yang berarti abadi atau kekal atau bersifat lestari. Perennialisme muncul atau berkembang sebagai reaksi atau solusi yang diajukan atas terjadinya suatu keadaan yang mereka sebut sebagai krisis kebudayaan. Dalam masyarakat modern, perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tinggi karena dengan ilmu pengetahuan seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi dengan berpikir maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu aliran filsafat progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Aliran progresivisme memandang kehidupan manusia berkembang terus-menerus dalam suatu arah yang positif. Apa yang dipandang benar sekarang belum tentu benar pada masa yang akan datang. Progresivisme dalam pandangannya selalu berhubungan dengan pengertian the liberal road to cultural, yakni liberal dimaksud sebagai fleksibel, lentur dan tidak kaku, toleran dan bersikap terbuka, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Progresivisme disebut sebagai naturalisme yang mempunyai pandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ini, bukan kenyataan spiritual dari supernatural. Oleh sebab itu akan dikaji lebih jauh bagaimana dasar konsep progresivisme yang tentu berkembang, yang mana hasil tersebut akan menjadi bahan acuan pembaharuan pendidikan dalam setiap bidangnya. Yang keempat yaitu pengertian filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan mencegah persoalan yang sesuai. Menurut paham konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh orang-orang tersebut.
Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi merupakan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Dan dalam proses itulah keaktifan dan kesungguhan seseorang dalam mengejar ilmu akan sangat berperan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.